Hai Sobat Mojok, welcome to Podcast Pojok Hijau. Podcast santai namun berilmu dari Bincang Energi. Balik lagi nih sama aku Amanda. Gimana nih kabar kalian? Semoga tetap sehat-sehat ya, dan semangat juga walaupun masa pandemi ini terus berlanjut. Kayaknya malam-malam gini enaknya mojok dulu nih. Ayo yuk kita mau ngomongin yang hijau-hijau yang kayak udah pernah kita lakuin sebelumnya. Oh iya, kita kedatangan tamu spesial nih dari SLE Polban. Yuk kita kenalan dulu yuk. Hai Kak Satrio. Halo. Sebelumnya kenalin, nama aku Satrio Adri Wicaksono. Aku di sini sebagai presiden dari SRI Polban. Salam kenal ya, Sobat Mojok. Salam kenal juga Kak. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah sih kalau gitu. Oh iya Kak, di podcast Pojok Hijau episode 2 ini, aku mau ngajak Kakak untuk ngebahas bareng nih salah satu permasalahan di bidang energi, terutama di Indonesia nih Kak. Di Indonesia ini kira-kira ada masalah apa lagi? Ayo kita bahas bareng-bareng. Nah, ini tuh tentang masalah kenapa sih kira-kira energi alternatif itu masih jarang banget digunakan. Jujur, aku penasaran banget sih, Kak. Padahal kan logikanya energi alternatif tuh benar-benar ngebantu masyarakat ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di awal ini sebelum kita bahas lebih dalam nih tentang energi alternatif, boleh nih Kak Satrio memberikan penjelasan tentang kira-kira energi alternatif itu apa sih dan apa bedanya dengan energi yang lainnya? Oke, sebelumnya aku jelasin dulu ya. Energi alternatif tuh merupakan segala jenis sumber energi yang digunakan untuk mengganti bahan bakar konvensional yang kita ketahui. Bahan bakar konvensional itu suatu saat bisa habis dan tidak ramah lingkungan. Dan dari energi alternatif ini ditujukan untuk mengurangi pemakaian energi hidrokarbon yang dimana kita sudah tahu banyak menyebabkan polusi dan juga berdampak buruk bagi lingkungan. Aku mau kasih contoh nih buat energi alternatif yang umumnya kita kenal. Itu ada yang pertama biomasa, air, angin, panas bumi, serta energi matahari. Nah, di dalam energi alternatif yang di global ini sudah lebih dahulu untuk berkembang dan Indonesia termasuk ya tidak terlalu ketinggalan, cuman lebih tertinggal daripada perkembangan yang di global. Nah, akhir-akhir ini tuh masyarakat Indonesia mulai concern terhadap energi alternatif ini karena emang kesadaran dari masyarakat ini sudah mulai berkembang dan sudah mulai peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Dan perkembangan energi alternatif di Indonesia ini bisa dibilang akhir-akhir tahun ini cukup sangat pesat untuk berkembang, terutama setelah ada program net zero emission itu, mulai masyarakat, pemerintah itu mulai bersinergi bersama-sama untuk menggunakan energi alternatif ini demi menjaga lingkungan sekitar kita. Seperti itu, Kak. Wah, menarik banget sih Kak, ini tentang sejarah dari energi alternatif ini sendiri. Nah, kira-kira gimana sih Kak menurut Kakak tentang perkembangan dari energi alternatif yang udah Kak Satrio alami dan amati sendiri nih? Mungkin yang mulai dari ini dulu ya, yang banyak kita kenal di akhir-akhir ini, yaitu tentang yang surya, yang lagi hype-hype-nya tuh sekarang. Dari energi surya ini, dulu kita kan mana sih kepikiran buat energi surya ini bisa jadi listrik nih. Nah, untuk sekarang-sekarang ini malah kita bisa produksi energi sendiri loh dari rumah-rumah. Kita bisa pasang PV, kita bisa langsung manfaatin langsung tanpa tergantung oleh PLN atau grid yang di jaringan sekitar kita, dan kita bisa mandiri energi buat menghidupi kebutuhan energi di rumah kita sendiri. Dan perkembangan ini kan bisa dibilang akhir-akhir ini cukup sangat pesat ya. Kita bisa lihat contohnya dulu yang di pelosok-pelosok negeri itu, terutama di Indonesia, di pelosok-pelosok tuh belum terjamah oleh listrik. Dengan adanya teknologi yang sekarang ini, mungkin pemanfaatan energi matahari dengan panel surya, itu di yang pelosok-pelosok sekarang bisa menikmati listrik mungkin dengan harga yang cukup ekonomis jika dibandingkan dengan energi konvensional maupun fosil yang digunakan kebanyakan dulu itu, Kak.
Wah, menarik banget sih, Kak. Berarti sekarang emang perkembangannya udah pesat banget ya, Kak, di Indonesia sendiri. Nah, tapi, kira-kira apa sih, Kak, permasalahan yang ada dalam penggunaan energi alternatif di Indonesia ini? Mungkin kan di beberapa daerah sebenarnya saat ini juga masih terdapat kendala-kendala gitu ya, Kak, ya? Oke. Nah, kendala yang dirasa cukup besar itu merupakan dari sisi investasi pertamanya. Yang pertama, di investasi ini bisa dibilang kalau energi alternatif membutuhkan investasi yang cukup lebih besar jika dibandingkan energi yang konvensional atau yang fosil seperti itu. Nah, di sini kendala juga bagi masyarakat maupun pemerintah untuk pemodalannya. Kan di sini udah kita ketahui yang kita udah terbiasa nih sama energi yang dulu, yang biasa, bukan yang alternatif. Sebenarnya buat transisi ke energi alternatif semua itu butuh waktu yang cukup lama dan modal yang cukup besar. Nah, di sini nih kendala utamanya. Jika emang kita mau transisi secara massal, secara langsung, dan semua energi yang fosil atau energi yang dulu kita langsung tinggalkan, kita beralih ke alternatif secara massal, itu membutuhkan dana dan waktu yang cukup lama juga. Maka dari itu, mungkin di sini kita sebagai yang berminat di bidang energi ini, terutama kita anak-anak muda nih, bisa kita berperan, ayolah bantu pemerintah gitu, sama ini juga buat kehidupan kita di masa yang akan datang juga. Kita bisa menjaga lingkungan dengan cara menggunakan energi alternatif ini, dan kita bisa berperan misalnya kita ciptain biomasa di komunal di desa-desa buat atau lingkungan sekitar kita buat dipakai secara lingkup kecil dulu lah. Itu juga cukup membantu buat transisi energi ini ke energi alternatif sepenuhnya. Oke, baik Kak. Semoga di Indonesia sendiri juga bisa ya Kak untuk meniru negara-negara di luar lainnya dalam langkah transisinya. Nah, yang terakhir nih Kak, kalau boleh tahu mungkin untuk bisa kita memotivasi generasi muda di Indonesia untuk beralih ke energi alternatif ini, kira-kira apa sih Kak pentingnya energi alternatif ini untuk masa kini dan juga untuk jangka panjangnya nih, dari untuk diri kita sendiri, untuk teman-teman kita, lingkungan kita, maupun bumi tempat kita tinggal ini, Kak. Oke, mungkin kendala yang aku amati emang dari yang transisi itu kalau di luar negeri ada beberapa negara yang mungkin memberikan semacam insentif atau keuntungan-keuntungan lain. Tapi di Indonesia juga udah mulai berkembang tentang insentif-insentif itu. Misalnya yang untuk di solar panel tuh. Yang di rumah-rumah juga sekarang kita bisa misal overproduksi yang di rumah, kita gunakan cuman berapa persen dan sisanya yang tidak terpakai itu kita bisa jual juga ke PLN seperti itu. Jadi mungkin di sini kendalanya belum banyak masyarakat yang tahu untuk akan hal ini. Tapi di pemerintahan sendiri sama peraturan-peraturan yang udah dikeluarin saat ini juga udah mengarah ke situ. Jadi kita bisa lebih leluasa untuk mengembangkan ini dan kita juga bisa untung dari penggunaan energi alternatif ini, terutama bagi masyarakat. Oke, menarik banget nih Kak. Mungkin karena topik yang hari ini kita udah habis, so di sini aku pengen nyimpulin nih Kak, kesimpulan dari pentingnya energi alternatif itu sendiri. Ternyata energi alternatif di Indonesia itu saat ini perkembangannya udah lumayan cukup pesat ya Kak ya, dengan adanya perkembangan teknologi yang saat ini sudah makin berkembang. Sampai juga dengan di daerah pelosok itu sebenarnya saat ini juga sudah mendapatkan akses energi yang cukup baik dan juga dengan tentunya dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan energi konvensional. Namun saat ini masih terdapat terkendala dari segi permodalannya. Iya kak, benar sekali. Oke, seru juga ya Kak bahas tentang energi alternatif di episode 2 ini. Sampai-sampai nggak kerasa nih waktunya kita udah habis di episode 2 hari ini.
Terima kasih banyak ya Kak Satrio atas waktunya dan juga ilmunya tentang energi alternatif. Berkat diskusi dari kakak, aku dan pastinya para sobat mojok nih bisa banget mendapatkan insight-insight baru seputar dengan energi terbarukan. Semoga kita bisa berjumpa lagi dan bisa berdiskusi asyik-asyik kayak gini lagi ya Kak di kesempatan selanjutnya. Maaf juga bila terdapat salah kata. Thank you Kak. Oke, thank you ya. Mungkin kalau ada salah-salah kata, aku juga minta maaf. Sama makasih udah diberi kesempatan hadir di acara ini. Thank you. Nah, Sobat Mojok, gimana nih episode 2 kali ini? Pastinya seru banget kan, dan banyak banget nih ngomongin ilmu baru yang didapat. Terima kasih ya udah dengerin kita Mojok sambil ngomongin energi alternatif hari ini. Jangan lupa buat nemenin kita Mojok lagi ya, sambil ngebahas yang hijau-hijau di episode berikutnya. Stay tune and stay green!